Salah satu aksi korporasi yang bisa kita perhatikan dalam memilih saham adalah buyback saham. Di mana ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan buyback saham, artinya ada beberapa alasan. Pertama, biasanya keyakinan terhadap fundamental perusahaan. Yang kedua, dengan adanya buyback saham, mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Karena ketika perusahaan melakukan buyback saham, artinya jumlah saham yang beredar makin sedikit, membuat EPS-nya itu naik. Yang ketiga, mengelola struktur modal menjadi lebih efisien lagi. Yang keempat, biasanya buyback saham ini juga digunakan untuk mendukung kepemilikan saham kepada para karyawannya atau biasa kita sebut dengan ESOP. Dan yang kelima, menjaga stabilitas harga saham. Karena biasanya ketika perusahaan melakukan buyback saham, manajemen menganggap bahwa harga saham saat itu sedang undervalue. Dan ini yang juga dilakukan oleh Bank Mandiri, di mana di tengah ketidakpastian geopolitik global, kemudian ekonomi domestik kita yang juga belum pulih, Bank Mandiri mampu menjaga momentum pertumbuhan kinerjanya sampai posisi September 2025. Kita bisa melihat sekilas mengenai kinerja Bank Mandiri di mana sampai dengan posisi September 2025, Bank Mandiri mampu mencetak laba 37,7 triliun rupiah. Kemudian Bank Mandiri juga berhasil menyalurkan kredit sampai 1.764 triliun. Dan di sisi lain, Bank Mandiri juga mampu menghimpun dana masyarakat sebesar 1.884 triliun di mana dua-duanya tumbuh di atas rata-rata industri. Bank Mandiri juga mampu menjaga kualitas asetnya dengan kredit bermasalah atau NPL yang terjaga hanya di 1,03% saja. Dan ini juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata industri. Dan dengan akan dilaksanakan buyback saham ini, maka manajemen menganggap bahwa harga saham BMRI saat ini tergolong undervalue. Nah, menurut kamu gimana nih? Apakah kamu juga tertarik untuk memiliki salah satu saham terbesar di Indonesia, bahkan tingkat internasional, yaitu BMRI? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.